Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Fawaz Akbar dengan NPM 24106313200015 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai metode pelaksanaan pemeliharaan dan pembongkaran konstruksi dengan judul metode pembongkaran jembatan existing dan pengelolaan limbahnya. Next, pada slide ini berisi daftar isi. Presentasi ini terdiri dari 8 bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan, tinjauan pustaka, perencanaan pelaksanaan konstruksi, strategi pemeliharaan, metode pembongkaran, pengelolaan limbah dan sirkular ekonomi, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Pada slide ini, slide latar belakang, Indonesia memiliki lebih dari 90.000 jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Namun, sebagian jembatan telah mendekati atau bahkan melampaui umur layanan rencananya. Kondisi ini menuntut adanya pembongkaran dan pergantian yang dilakukan secara terencana. Pembongkaran yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, gangguan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, penerapan konsep sirkular ekonomi memungkinkan sebagian besar material hasil pembongkaran dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi limbah konstruksi dan meningkatkan efisiensi proyek. Kemudian, ada identifikasi masalah dan tujuan. Terdapat beberapa permasalahan utama dalam pembongkaran jembatan, yaitu banyak jembatan yang telah melewati umur layan tanpa rencana pembongkaran yang sistematis. Kemudian ada kurangnya panduan teknis mengenai metode pembongkaran yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian pengelolaan limbah konstruksi yang belum optimal, tingginya risiko keselamatan dan kesehatan kerja, dan masih terbatasnya kajian ilmiah yang terintegrasi dalam konteks Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menentukan metode pembongkaran yang tepat, menyusun tahapan pembongkaran yang sistematis, mengkaji pengelolaan limbah berbasis sirkular ekonomi, merencanakan sistem K3 yang efektif, serta memberikan rekomendasi pemanfaatan kembali material hasil pembongkaran. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka membahas 4 aspek utama. Pertama, metode pelaksanaan konstruksi jembatan yang meliputi pondasi board pile, gelagar pracetak, dan metode launching girder. Kemudian yang kedua ada teori pemeliharaan konstruksi melalui konsep bridge management system yang mencakup pemeliharaan rutin, periodik, dan rehabilitasi. Kemudian yang ketiga ada teori pembongkaran konstruksi yang meliputi metode manual, mekanis, peledakan, dan selektif. Kemudian yang terakhir ada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sebagian besar material pembongkaran masih dapat memanfaatkan kembali melalui proses daur ulang maupun penggunaan ulang. Kemudian pada slide ini membahas perencanaan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi jembatan dimulai dari tahap persiapan yang meliputi survei topografi, investigasi tanah, dan mobilisasi alat. Selanjutnya dilakukan pembangunan struktur bawah atau substructure berupa pondasi, board pile, abutment, dan pilar. Tahap berikutnya adalah pembangunan struktur atas atau superstructure yang meliputi pemasangan girder pracetak, pelat lantai, jembatan, dan extension joint. Tahap terakhir adalah pekerjaan finishing dan pengujian seperti pengaspalan, pemasangan, drainase, penerangan, serta uji beban statis dan dinamis.
Peralatan utama yang digunakan antara lain crawl crane, board pile mesin, concrete pump, excavator, dan dump truck. Kemudian pada slide ini membahas strategi pemeliharaan jembatan. Pemeliharaan jembatan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pemeliharaan rutin yang dilakukan harian atau mingguan, seperti pembersihan drainase, pengecatan ringan, dan inspeksi visual. Kedua, pemeliharaan periodik yang dilakukan setiap 1 hingga 3 tahun, seperti inspeksi struktural dan pergantian extension joint dan bearing pad. Yang ketiga, rehabilitasi yang dilakukan apabila terdapat kerusakan signifikan, misalnya perkuatan pondasi, perbaikan lantai jembatan, dan strengthening gelagar. Saat ini juga berkembang teknologi struktural head monitoring berbasis slot yang memungkinkan pemantauan kondisi jembatan secara real time sehingga kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Kemudian pada slide berikutnya membahas metode pembongkaran. Metode yang dipilih adalah selective mechanical demolition. Metode ini dipilih karena lokasi jembatan berada di kawasan yang memerlukan tingkat keamanan tinggi, akses alat berat memadai, serta terdapat material yang masih memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dipertahankan untuk RUS. Tahapan pembongkaran meliputi yang pertama investigasi kondisi existing, kemudian persiapan area kerja dan pengaturan lalu lintas, kemudian ada pembongkaran komponen aksesori, kemudian pembongkaran lantai jembatan, pengangkatan girder menggunakan crawl crane, pembongkaran pilar dan abutmen, penanganan pondasi, dan yang terakhir ada rehabilitasi area pasca pembongkaran. Metode ini dinilai lebih aman, terkendali, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode peledakan. Pada slide berikutnya membahas tentang K3 dan pengelolaan limbah. Keselamatan kerja menjadi aspek yang sangat penting dalam pembongkaran jembatan. Resiko yang mungkin terjadi adalah antara lain jatuh dari ketinggian, tertimpa material, paparan debu, silika, bahaya tenggelam, dan kebisingan tinggi. Oleh karena itu, digunakan berbagai tindakan pengendalian seperti full body harness, safety net, helm keselamatan, masker N95, life jacket, serta alat pelindung pendengaran. Dalam aspek lingkungan, sebagian besar material hasil pembongkaran dapat dimanfaatkan kembali. Beton dapat diolah menjadi recycle concrete agregat, baja dapat didaur ulang menjadi bahan baku industri baja, aspal lama dapat digunakan menjadi RAP, sedangkan girder yang masih layak dapat digunakan ulang pada proyek lain. Melalui pendekatan ini, tingkat pemulihan material dapat mencapai 80 hingga 90%. Oke, kita masuk di slide kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan, metode selective mechanical demolition merupakan pilihan yang paling optimal karena mampu memberikan tingkat keamanan tinggi, efisiensi pelaksanaan, serta memaksimalkan pemanfaatan serta material. Sebagian besar material hasil pembongkaran dapat dipulihkan melalui proses RUS maupun recycle, sehingga mendukung konsep sirkular ekonomi. Selain itu, penerapan sistem K3 yang sesuai dengan SMKK menjadi syarat utama untuk menjamin keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perencanaan sistem K3 yang sesuai dengan SMKK menjadi syarat utama untuk menjamin pekerja dan lingkungan sekitar, keselamatan, keberlanjutan, lingkungan, serta secara bersamaan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak sebagai dosen pengampu saya, dosen eh, matkul MPPPK ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.